السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة حي على ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wasiat untuk kita semua, baik yang berbicara dan kepada seluruh yang mendengarkan, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga takwa dalam artian sebenar-benarnya takwa, yaitu kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada, fis sirri wal alan, di dalam kesendirian maupun di dalam keramaian. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti sebagian kaum muslimin, sebagian manusia, tatkala berada di khalayak ramai, tatkala berada di tengah-tengah kaum muslimin, seakan-akan dia orang yang paling alim, orang yang paling soleh, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala dia sedang dalam kesendirian, tidak ada orang lain, bainahu wa bainallah, hanya ada dia dan Allah. Dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bagaikan teman-temannya syaitan, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga wasiat takwa dalam artian kita bertakwa kepada Allah tidak mengenal kondisi, segala kondisi, keadaan apapun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam keadaan senang, juga dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti sebagian manusia yang mereka menjadi hamba musiman. Tatkala mereka diuji oleh Allah, mereka mendapatkan ujian, mereka mendapatkan kesulitan hidup, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taat kepada Allah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tatkala Allah mudahkan urusannya, Allah berikan jalan keluar dari segala problemnya, dia lupa kepada Allah, dia tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat takwa di sini, wahai kaum muslimin, sebenar-benarnya takwa dimanapun kita berada dan di dalam kondisi apapun kita. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kita, baik yang hadir di masjid ini atau dimanapun dia berada, siapapun di antara kita yang membaca, yang mempelajari sirah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka niscaya bisa dipastikan dia akan sangat mudah mengambil kesimpulan bahwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya didominasi dengan kesederhanaan. Siapapun di antara kita yang membaca sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, niscaya akan sangat mudah menyimpulkan bahwa kesederhanaanlah yang mendominasi kehidupan mereka dan bukan kemewahan. Sederhana dalam segala aspek kehidupan, sederhana dalam perihal tempat tinggal, sederhana dalam perihal berbusana, sederhana dalam perihal makan dan minum, dan masih banyak lagi potret-potret kesederhanaan yang telah dilakonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sederhana dalam perihal tempat tinggal, kita bisa melihat, wahai kaum muslimin, sederhananya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perihal tempat tinggal. Kita bisa melihat dari fakta yang ada bahwasanya rumah beliau sallallahu alaihi wasallam hanya berukuran sekitar 3 meter dikali 5 meter saja. Ukuran yang sangat kecil.
Di samping ukuran yang kecil, ternyata fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya begitu sederhana. Rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan tanah. Beralaskan tanah. Tempat pembaringan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuat dari tikar yang kasar. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari pembaringannya, berbekas di belakang punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan rumah yang kecil, banyak di antara para sahabat mereka tidak punya rumah sama sekali. Sehingga mereka beristirahat di mana? Di Masjid Nabawi. Enggak punya rumah mereka. Padahal mereka adalah sebaik-baiknya generasi umat Islam. Banyak di antara mereka tidak punya rumah, mereka tidur di masjid. Itu kalau kita melihat sederhana dalam perihal tempat tinggal. Kemudian sederhana dalam perihal berbusana. Kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW, Rasul kita tercinta. Dari fakta yang ada, beliau SAW sudah terbiasa menjahit ulang baju beliau. Tatkala ada baju beliau yang sobek, beliau tambal. Ada yang sobek, beliau tambal sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga sandal beliau. Beliau tatkala sandal beliau putus, beliau jahit ulang. Beliau sol ulang, kemudian beliau pakai sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya beliau. Di samping beliau adalah Rasul Allah, Nabiullah. Beliau sebaik-baik manusia. Sederhana kehidupan beliau. Begitupun juga para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat, ada di antara mereka yang hanya punya satu baju saja di lemarinya. Satu baju saja di lemarinya. Dia adalah sahabat yang bernama Sa'id ibn Amir radhiyallahu taala an. Yang mana dia hanya punya satu baju di lemarinya. Sehingga dalam sepekan pasti ada waktu dia tidak bisa kemana-mana. Karena pakaian yang satu tersebut dicuci. Tidak ada ganti pakaian yang lain. Allahu Akbar. Itu kalau kita berbicara tentang sederhananya dalam perihal berbusana. Kemudian berkaitan dengan makan dan minum. Nabi kita Muhammad SAW dari fakta yang ada. Rumah beliau, keluarga terbaik di permukaan bumi. Pernah selama 3 purnama tidak dinyalakan api di rumah beliau. Dan maksud tidak dinyalakan api adalah tidak ada aktivitas masak-memasak di rumah beliau. Bukan karena malas memasak, karena memang tidak ada bahan yang bisa dimasak. Keluarga terbaik di permukaan bumi. Di rumahnya selama berbulan-bulan tidak ada masak-memasak. Sehingga selama berbulan-bulan Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya hanya makan kurma dan minum air putih selama berbulan-bulan. Begitu juga para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat tidak jarang di antara mereka di rumah mereka tidak ada makanan sama sekali. Kalaupun ada makanan, makanan jatah 1 orang dimakan 2 orang. Jatah 2 orang dimakan 4 orang. Jatah 3 orang dimakan 6 orang. Dan begitu seterusnya. Bahkan kalau kita membaca sejarah yang ada, banyak di antara para sahabat yang sudah biasa pingsan karena kelaparan. Allahu Akbar. Kesederhanaan mereka, para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan masih banyak lagi potret-potret kesederhanaan yang tentunya tidak cukup kita sampaikan di majelis ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu poin yang menarik. Ada satu poin yang penting yang mana telah kita sampaikan di balik kehidupan sederhananya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran. Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalian
akan benar-benar ditanya, dimintai tanggung jawab oleh Allah atas nikmat-nikmat yang telah kalian rasakan. Allahu Akbar. Kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah kita sebutkan beberapa, dan itu belum seberapa. Allah menurunkan ayat mengabarkan kalian pasti ditanya, kalian pasti dimintai tanggung jawab atas nikmat tersebut. Sehingga tatkala ayat ini turun, ada beberapa sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in huma illal aswadan." Ya Rasulullah, tidak ada yang kita makan, tidak ada yang kita minum kecuali hanya kurma dan air putih saja. Apakah itu akan ditanya oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, huwa kadzalik." Iya, itu juga akan dimintai tanggung jawab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, benang merahnya, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di tengah-tengah kesederhanaan hidup, bahkan kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang sangat memprihatinkan, dalam keadaan seperti itu Allah katakan pasti dimintai tanggung jawab, pasti akan dipertanggungjawabkan nikmat-nikmat tersebut. Maka lantas bagaimana dengan kita? Lantas bagaimana dengan kita yang kita bergelimang nikmat yang begitu banyak, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar? Kalaulah Nabi kesederhanaan hidup ditanya oleh Allah, maka kita lebih pantas dan sangat-sangat pantas untuk mempertanggungjawabkan atas nikmat-nikmat tersebut, wahai kaum muslimin. Barangkali di antara kita yang hadir di sini tidak ada yang memakai baju tambalan. Kalaupun ada, mungkin hanya 1-2 orang. Kemudian kita yang hadir di sini, barangkali tidak ada yang rumahnya hanya berukuran sekitar 3 dikali 5 meter saja. Bahkan sebagian kita, kamar kita lebih besar daripada itu. Mungkin yang hadir di sini barangkali tidak ada yang hanya memiliki 1 pakaian saja di rumahnya. Bahkan kita punya belasan, bahkan sebagian ada yang puluhan. Kalau para sahabat mereka tertahan tidak bisa keluar rumah karena tidak ada pakaian, kita bingung keluar rumah karena kebanyakan pakaian. Kemudian kita yang hadir di sini seumur hidup kita, mungkin belum ada yang pernah pingsan karena kelaparan. Tatkala kita makan begitu banyak makanan di hadapan kita, dan seringkali kita mubazir. Para sahabat sudah biasa pingsan kelaparan. Kita sekarang di zaman ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat karena kekenyangan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kabarkan pasti akan dimintai tanggung jawab, maka kita jauh lebih pantas untuk dimintai tanggung jawab atas segala nikmat yang kita dapatkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabbmu yang mana lagi, wahai kaum muslimin, yang engkau dustakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan pada hari ini, melainkan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekurang-kurangnya, wahai kaum muslimin, sekurang-kurangnya kita akan menghadapi peradilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihadapkan 2 pertanyaan sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah min aina iktasabah? Dari mana
nikmat-nikmat yang saat ini kita miliki kita dapatkan. Wa fima anfaqah, dan kemana nikmat-nikmat tersebut kita gunakan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terhadap nikmat-nikmat yang kita dapatkan sekurang-kurangnya, siapkan dua jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana kita dapatkan nikmat dan kemana kita gunakan. Mari kita muhasabah diri kita. Nikmat kita begitu banyak. Pakaian yang kita pakai, tanya dari mana pakaian ini kita dapatkan. Kendaraan yang terparkir di luar sana, tanya dari mana kendaraan tersebut kita dapatkan. Uang yang ada di dompet kita, di saldo rekening kita, tanya dari mana kita dapatkan. Apakah dari cara yang halal atau cara yang haram? Tanya diri kita. Kalau kita sudah mampu menjawab dengan jawaban yang benar, siapkan jawaban dari pertanyaan yang kedua. Wa fima anfaqah. Kemana nikmat tersebut kita gunakan? Apakah kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, atau sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah? Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk memudahkan hisab kita nanti di akhirat, mari introspeksi diri, siapkan dua jawaban dari dua pertanyaan tersebut terhadap nikmat yang kita miliki. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita gunakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة. Luruskan dan rapatkan safnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Subhanakallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام.